Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah badi'il hadi ila bayani mahja'ir rasyadi. Amadda arbaban yu'la warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazamma bi tariqatihi. وترسم خطاه جلل عقيدة إسلامية أساسا لفكرتك وأحكم شرعية لقياس إعماله ومصدرا لأحكامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه ونوبه سبحانه وتعالى. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katabtu wa yaktubul abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair insyaallah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengadakan sebuah majelis, sebuah sharing yang insyaallah Nabi katakan Allah inginkan kita kebaikan. Karena Nabi pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang Allah inginkan kita kebaikan, maka salah satu caranya adalah Allah buat kita paham ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tafaquh fid din, orang yang Allah inginkan kita kebaikan. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, dengan berkah dari dakwah beliau dan para sahabat, kita bisa merasakan nikmat Islam, kita bisa merasakan nikmat iman sampai saat ini, teman-teman. Karena ya bayangkan kalau misalkan dahulu Nabi itu tidak diutus, Nabi dan para sahabat tidak berdakwah, ya bisa dipastikan kita saat ini masih berada pada masa jahiliyah, yaitu zaman yang mana minim ilmu agama, tidak ada ilmu agama, zaman kebodohan, nauzubillah. Jadi kita bersyukur sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, berkah perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang juga kita harapkan syafaatul uzmah darinya, yaitu syafaat yang agung, syafaat yang sangat luar biasa. Karena seluruh Nabi itu memiliki doa yang pamungkas, yang mana ketika Nabi berdoa dengan doa tersebut, maka mustahil Allah tidak kabulkan, pasti Allah kabulkan. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 alias 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Allah abadikan curhatan Nabi Nuh dalam surah Nuh, dalam Al-Qur'an surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, kata Nabi Nuh. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi bukannya mereka malah bertambah beriman kepadamu, bukannya malah mereka mengikuti ajaranku, akan tetapi mereka tambah jauh darimu ya Allah. Maka Nabi Nuh pun murka kepada kaumnya, merasa sudah tidak didengarkan lagi oleh kaumnya, maka Nabi Nuh mengeluarkan doa yang pasti Allah kabulkan, doa pamungkasnya, yaitu Qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, janganlah engkau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir yang sangat ingkar kepadamu. Kenapa? Karena jikalau innaka intadarhum yudillu ibadak. Jikalau engkau sisakan mereka di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Walam yalidu illa fajiron kafaro, dan mereka tidaklah melahirkan keturunan kecuali keturunannya juga orang kafir yang sangat ingkar kepadamu.
Maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Allah datangkan hujan beserta petir selama 40 hari 40 malam. Tenggelam bumi itu dengan air. Musnah seluruh orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi kecuali orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh di atas kapal. Jadi Allah kabulkan doa Nabi Nuh, teman-teman. Beda halnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau bukannya disambut dengan karpet merah, beliau bukannya disambut dengan nyanyian, dengan sambutan yang hangat, akan tetapi beliau disambut dengan lemparan batu, beliau disambut dengan, mohon maaf, beliau disambut dengan kotoran unta, dengan cacian dan dengan makian, sampai-sampai malaikat penjaga gunung yang ada di sekitar situ yang melihat kejadian itu marah kepada kaum tersebut dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' yadaka ila sama." Muhammad, angkat tanganmu ke langit, mintakan sama Tuhanmu agar kami lemparkan gunung ini kepada penduduk yang kurang ajar itu, kata malaikat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW, teman-teman? La ya malaikat, jangan malaikat, jangan. Itu mereka kaumku, mereka adalah umatku. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan kaum tersebut, teman-teman. Apa doa Nabi? Allahumma hdil qaumi, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Berilah hidayah kepada umatku. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui. Karena mereka belum tahu siapa aku, ya Allah. Ampunilah mereka, Masya Allah. Begitu cintanya, begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, teman-teman. Masya Allah. Dan suatu ketika, ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, sedang ngobrol dengan para sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersedih, teman-teman, dan berkata kepada para sahabat, "Ana mushtaqun ila ikhwani, ana mushtaqun ila ikhwani," kata Nabi. Aku sangat merindukan saudaraku, aku sangat rindu kepada saudaraku. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Manhum alaisa nahnu bi ikhwanik ya Rasul?" Kata Abu Bakar, "Bukankah kami saudaramu wahai Rasul?" La, lastum ikhwani bal antum ashabi, kata Nabi. Bukan Abu Bakar, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku, kata Nabi. Wa man hum ya Rasul, kata Abu Bakar. Terus siapa saudaramu itu wahai Rasul? Dan apa jawaban Nabi Muhammad SAW, teman-teman? Dan ini adalah jawaban yang membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad itu sangat cinta. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kaumnya. Apa kata beliau? Amanu bi walam yaroni. Ketahuilah Abu Bakar, saudaraku yang aku rindukan, yang aku ingin berjumpa dengannya adalah mereka yang beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihatku. Mereka yang percaya kepada kenabianku, namun mereka nggak pernah berjumpa denganku. Masya Allah. Saking apa, teman-teman? Saking kan cintanya, saking kan rindunya Nabi Muhammad kepada umatnya di akhir zaman ini. Bahkan ketika beliau wafat pun, kata-kata terakhir yang keluar dari lisannya yang mulia adalah ummati, ummati, adalah umatku. Bagaimana betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, teman-teman. Masya Allah. Ikhwafiddin, azanillahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut digunakan untuk menuntut ilmu, jalan tersebut digunakan untuk mencari ilmu, jalan tersebut digunakan untuk thalabul ilmi, maka salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Masya Allah. Wa innal malaikah la tadau ajnihatahu li talibil ilmi, dan ketahuilah bahwasannya seluruh malaikat itu membentangkan sayapnya, membentangkan sayapnya untuk apa? Untuk thalibul ilmu, thalibil ilmi. Kenapa, teman-teman? Karena ta'ziman wa takriman lahu. Karena bentuk memuliakannya, karena para malaikat itu memuliakan dan menghormati para penuntut ilmu. Dan kata para ulama, jikalau ditimbang tintanya para penuntut ilmu dan dengan darahnya para syuhada, niscaya lebih berat tintanya para penuntut ilmu. Kenapa, teman-teman? Saking kan besarnya, saking kan istimewanya para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, amal perbuatan tanpa dibarengi dengan ilmu, maka amal perbuatan itu akan sia-sia, teman-teman.
dia jihad, dia berperang di jalan Allah. Akan tetapi, yang tadinya seharusnya kita berperang, kita jihad di jalan Allah itu untuk mencari ridha Allah, untuk menegakkan agama Islam, akan tetapi karena dia tidak tahu ilmunya, dia salah niatnya, maka dia niatnya tolabul ilmi sebagai apa? Sebagai agar orang-orang mengakui dia sebagai pahlawan. Agar orang-orang eh, mengakui dia sebagai orang yang jago berperang agar mendapatkan pengakuan dari manusia. Nah, yang tadinya dia mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari jihadnya, akan tetapi karena niatnya salah, karena dia tidak tahu ilmunya, maka sia-sialah jihadnya tadi. Oke, dia dapat pengakuan manusia, dia dapat pujian daripada manusia di dunia saja, akan tetapi jangan berharap dia akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala dari Allah di akhirat nanti. Kenapa teman-teman? Karena niatnya salah, karena dia tidak tahu ilmunya. Itulah kenapa pentingnya ilmu daripada perbuatan. Jadi kita cari ilmu dulu sebanyak-banyaknya baru melakukan sebuah ibadah gitu. Jadi di dalam melakukan perbuatan amal ibadah, melakukan pekerjaan apapun kita harus tahu ilmunya. Nah, membicarakan soal niat, di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk selalu memperbaiki niat, untuk selalu meluruskan niat setiap ingin melakukan tindakan apapun, setiap ingin melakukan ibadah apapun. Kenapa teman-teman? Karena niat adalah asul ibadah. Niat adalah dasar pokok daripada ibadah. Karena niat itu yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Kalau niatnya baik, maka ibadahnya insya Allah akan diterima. Akan tetapi kalau niatnya nggak baik, kalau niatnya buruk, maka jangan harap ibadahnya akan diterima. Nah, karena Nabi pernah bersabda, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bihusni niyati. Berapa banyak pekerjaan, ibadah, suatu amalan pekerjaan yang kelihatannya itu dia pekerjaan dunia, akan tetapi karena niatnya bagus, maka pekerjaan tadi yang tadinya pekerjaan dunia maka menjadi pekerjaan akhirat. Kenapa? Karena niatnya bagus. Dia seorang petani misalkan. Nah, dia setiap harinya pergi ke ladang, pergi ke sawah untuk apa? Untuk mencari uang. Tapi dia niatkan untuk menafkahi anaknya. Dia niatkan bekerja untuk menafkahi anak istrinya, untuk menyekolahkan anaknya agar paham ilmu agama. Nah, yang tadinya dia bekerja, kelihatannya dia bekerja untuk mencari uang, untuk dunia, akan tetapi karena niatnya bagus, maka dia akan mendapatkan pahala dari pekerjaannya tersebut. Dia di dunia dia dapat, di akhirat dia juga dapat. Kenapa? Karena bihusni niyati, karena niat itu bagus. Nah, ada juga sebaliknya teman-teman. Ada dia orang yang kelihatannya dia mengerjakan pekerjaan akhirat. Akan tetapi pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan dunia. Kenapa? Bisu ini niati. Karena niatnya salah. Karena niatnya buruk. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Akan tetapi dia beribadah, dia baca Quran, dia sholat, zakat, puasa. Itu tujuannya agar mendapatkan pengakuan daripada manusia. Agar manusia bilang, dia ini sih ahli ibadah. Agar orang-orang bilang, dia ini orang alim. Nah, yang tadinya dia ibadah, yang tadinya dia membayar zakat, mengerjakan semua pekerjaan akhirat, seharusnya dapat pahala, akan tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena bisu ini niati, karena niatnya jelek teman-teman. Niatnya gak bagus, niatnya salah. Jadi dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya udah dia niatnya untuk dunia, ya udah dia mendapatkan hanya di dunia saja dia dapatkan. Tetapi jangan berharap dia mendapatkan pahala di akhirat. Kenapa? Karena niatnya salah. Jadi usahakan buat saya pribadi dan teman-teman untuk selalu memperbaiki niat, untuk selalu meluruskan niat, mengikuti kajian bukan agar dibilang kalau kita ini orang alim, bukan biar dibilang kita ini si paling suka ikut pengajian, bukan ya, tapi niat kita lurus untuk apa? Untuk libtigho imradatillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai salah niat. Ikhwafidin azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya dulu memperkenalkan diri karena
Jujur ya, saya baru pertama kali mengisi kajian di grup sahabat hijrah seiman gitu ya. Karena mungkin barangkali dari teman-teman ada yang belum tahu nih siapa ini gitu kan. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kalau nggak kenal ya kenalan gitu. Biar apa? Lita'arofu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Supaya kita saling mengenal, supaya kita terjalin silaturahmi antara kita. Jadi tadi udah dibilang juga sama moderator, nama saya Harun Ar-Rasyid, mahasiswa STQ Al-Multazam, Kuningan. Barangkali di sini mungkin ada orang Kuningan ya. Saya asal Riau, lahir di daerah Medan, Sumatera Utara. Salam kenal ya, barangkali ada yang dari Riau juga gitu. Nah, moto hidup saya adalah al-himmatul qawiyah tuqarribul ba'idah. Keinginan yang kuat mendekatkan yang jauh. Kenapa ini menjadi moto hidup saya? Kenapa ini menjadi patokan dasar motivasi saya? Karena setiap kali saya memiliki keinginan, setiap kali saya memiliki cita-cita yang mungkin sulit digapai, yang mungkin mustahil untuk digapai. Nah, ketika saya meyakini bahwasannya seberat apapun cita-cita saya, sesulit apapun cita-cita saya, ketika saya memiliki keinginan yang kuat, ketika saya memiliki tekad yang kuat, maka insya Allah Allah akan beri jalannya. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk selalu semangat, untuk selalu menjadi pemantik semangat saya untuk selalu giat dalam belajar, untuk selalu semangat dalam menggapai cita-cita gitu. Ikhwafidin azanillah wa iyyakum, sahabat hijrah seiman. Tema sharing kita pada malam hari ini yaitu romantis bareng Al-Qur'an gitu ya. Ini Masya Allah ya, dari panitia yang membuat judul judul sharingnya keren gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita bicara soal romantis gitu ya, itu biasanya identik dengan pasangan, identik dengan pacar, suami atau istri gitu kan. Nah, tapi kali ini beda gitu. Kali ini kita romantisnya itu dengan Al-Qur'an. Nah, pastinya kalau misalkan kita bahas tentang romantis dengan Al-Qur'an, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa romantis dengan Al-Qur'an, bagaimana sih tips caranya kita agar istiqomah, agar selalu semangat untuk mempelajari, agar cinta dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke judul pembahasan, sebelumnya mungkin dari tema kajian kita malam hari ini, dari beberapa teman-teman ada yang memiliki pertanyaan nih, timbul pertanyaan di benaknya. Kira-kira kenapa sih harus membaca Al-Quran? Kira-kira kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Kenapa sih harus Al-Quran gitu ya? Nah, jadi gini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syai' yartabit bil Quran yusbihu aziman." Segala sesuatu, jikalau ada kaitannya dengan Al-Quran, jikalau ada hubungannya dengan Al-Quran, jikalau ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpinnya para bulan, menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar kata Allah dalam Al-Quran menjadi khairum min alfisyahr, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul anbiya, sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Dan Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Fawallahilladzi nafsi biyadi, kata Nabi, dan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jikalau Al-Quran ini terletak di dada manusia, jikalau Al-Quran ini dipelajari oleh manusia, dibaca oleh manusia, jikalau Al-Quran ini ada kaitannya dengan manusia, ada hubungannya dengan manusia, maka manusia itu akan menjadi mulia, teman-teman. Masya Allah. Ini alasan kenapa kita harus selalu berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Agar Allah muliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwafiddin, azanillahu wa iyyakum. Kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, yaitu
romantis bareng Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong romantis nih, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu romantis? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Romantis itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu romantis gitu? Suasana yang begitu sejuk, Ustadz. Suasana yang Suasana yang begitu ya. sangat sangat berbahagia. Ya, ya. Oke. Suasana yang begitu bahagia gitu ya. Oke, ada yang lain? Kira-kira apa sih itu romantis? Romantis itu apa sih gitu kan? Mungkin kata-kata romantis ini udah familiar kita dengar gitu kan. Kita sering dengar romantis. Ada yang ada jawaban lain nggak? Apa itu romantis? Oke, nggak ada ya, cukup ya. Oke, romantis ya. Ya kurang lebih seperti itu tadi, sama jawabannya kayak tadi ya. Suasana yang enak, suasana yang nyaman gitu kan. Nah, jadi romantis itu adalah suasana cinta, rasa cinta atau ketertarikan yang kuat kepada sesuatu gitu. Itu adalah romantis. Nah, kalau ngomong-ngomong romantis nih ya, jadi sebenarnya eh, dahulu jauh sebelum kita, para sahabat itu sebenarnya udah pada romantis dengan Al-Qur'an. Mereka sudah mendapatkan rasa cinta dari Al-Qur'an. Buktinya apa teman-teman? Ada suatu riwayat bahwasannya para sahabat itu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 7 hari. Ada juga yang menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 3 hari. Ada juga 30 juz dalam 1 hari. Bahkan ada Pak sahabat dan tabi'in yang menghatamkan Al-Qur'an 1 hari itu hatam 3 kali. Satu Al-Qur'an itu 30 juz. 1 hari 3 kali hatam, berarti dia hatam membaca 90 juz Al-Qur'an, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita pikir-pikir nih ya, kita sebagai orang awam, umat akhir zaman yang imannya itu naik turun, pasti kita mikirnya, oh, hatam 1 juz 1 hari itu kayak hal yang berat bagi kita. Kayak mustahil kita bisa gitu kan. Kalaupun bisa pasti berat, kita sangat keberatan karena berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, berbeda halnya dengan para sahabat. Kenapa para sahabat bisa segitunya, bisa antusiasnya dalam menghatamkan Al-Quran? Jawabannya adalah karena mereka sudah merasakan romantis dengan Al-Quran. Karena mereka sudah mendapatkan cintanya Al-Quran. Karena gini teman-teman, ketika kita sudah cinta dengan seseorang, ketika kita sudah suka dengan seseorang, kita kagum dengan seseorang, pasti naluri manusia itu ingin selalu bersamanya. Pasti naluri manusia itu ingin selalu melihatnya gitu. Nah, begitu juga dengan para sahabat. Ketika mereka sudah mendapatkan cintanya Al-Quran, ketika mereka sudah cinta, sudah romantis dengan Al-Quran, maka mereka ingin selalu membaca Al-Quran. Mereka ingin selalu mentadaburi isi Al-Quran. Mereka ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan cintanya Al-Quran. Luar biasa teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya perlahan-perlahan mendapatkan cintanya Al-Quran. Nah, selanjutnya membahas tentang cinta Al-Quran. Para sahabat, kita tadi udah bahas kalau para sahabat itu sudah mendapatkan cintanya Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kira-kira bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan cintanya Al-Quran? Apa sih, gimana sih tipsnya bagaimana kita biar bisa menjalin keromantisan dengan Al-Quran? Nah, ini ada beberapa tips teman-teman yang bisa kita terapkan. Salah satunya yaitu tipsnya adalah 3M. Nah, jadi teman-teman perlu catat nih 3M ini agar kita bisa selalu bersama dengan Al-Quran, agar kita bisa selalu romantis dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membaca. M yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah mempelajari. Mempelajari, dan yang ketiga adalah menerapkan atau mengamalkan. Jadi yang pertama kita membaca, yang kedua kita mempelajari, dan yang terakhir kita mengamalkan atau menerapkan isi kandungan Al-Quran. Nah, yang pertama membaca. Kenapa kita harus membaca? Karena ini adalah salah satu wasilah, salah satu perantara kita agar bisa dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa timbul kecintaan kepada Al-Quran. Jadi kita harus membiasakan untuk membaca,
membiasakan untuk mendengar agar kita bisa cinta dengan Al-Quran. Karena ada pepatah mengatakan, ala cinta karena terbiasa, sebab cinta karena terbiasa. Jadi kalau misalkan kita terbiasa membaca Al-Quran, kita terbiasa untuk mendengarkan murotal Al-Quran, kita terbiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan timbul kecintaan kita, akan timbul rasa cinta kita, rasa romantis kita dengan Al-Quran, teman-teman. Jadi usahakan setiap harinya, ya walaupun mungkin di antara teman-teman di sini ada yang udah bekerja, ada yang udah berkeluarga, misalkan ada yang kesibukannya, ada yang kuliah gitu kan. Jadi di sela-sela kesibukan kita usahakan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan cintanya Al-Quran. Nah, itu yang pertama, yaitu membaca. Nah, setelah kita membaca, setelah kita mendapatkan cintanya Al-Quran, maka lanjut ke level selanjutnya, yaitu mempelajarinya. Jadi, biasanya naluri manusia, ketika dia udah cinta dengan seseorang, ketika dia udah kagum sama seseorang, ketika dia udah suka sama seseorang, maka pasti dia ingin mengenal lebih jauh orang tersebut gitu. Jadi nggak cukup mengenal namanya aja. Kalau kita udah cinta, kalau kita udah kagum, pasti kita ingin mengenal lebih orang tersebut gitu. Kira-kira keluarganya gimana sih? Kira-kira pendidikannya gimana sih? Latar belakangnya gimana sih? Akhlaknya gimana sih? Pasti kan gitu. Kita penasaran, ingin mengetahui lebih tentang orang tersebut. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, teman-teman. Ketika kita udah cinta dengan Al-Quran, ketika kita sudah membaca Al-Quran setiap hari dan sedikit demi sedikit timbul kecintaan kita kepada Al-Quran, nah lama-lama kita akan timbul rasa penasaran kita untuk mempelajari Al-Quran gitu. Jadi timbul rasa kepo kita, ingin tahu lebih tentang Al-Quran. Ketika kita sering membaca Al-Quran nih, oh kira-kira ayat ini artinya apa ya? Kira-kira lafaz ini tujuannya apa ya? Maksudnya apa ya? Kira-kira asbabun nuzul surah ini apa ya? Latar belakang turunnya surah ini apa ya gitu. Jadi akan timbul rasa penasaran kita kepada Al-Quran, teman-teman. Dan percayalah, ketika kita udah paham dengan makna Al-Quran, ketika kita sudah paham isi kandungan Al-Quran, ketika kita sudah paham apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran, teman-teman, kita akan merasakan apa? Kita akan merasakan feel yang lebih dari sebelumnya. Kita akan merasakan nikmat yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu maknanya. Contohnya, seperti kita ketika membaca surah Al-Anfal. Nah, surah Al-Anfal ini bercerita tentang perang Badar, yaitu perang yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat, Nabi dan para sahabat. Perang perdana ini, perang pertama kali. Nah, perang Badar terjadi ketika bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, sahabat lagi puasa, lagi panas-panasnya, Allah suruh untuk berperang, teman-teman. Nah, bayangkan bagaimana itu ya. Kalau kita aja lah, misalkan nih kita ketika lagi ya kita badannya sehat, lagi sehat-sehatnya, lagi bugar, nggak sakit, nggak puasa. Mungkin ketika kita disuruh untuk berperang, itu kita mikir 2 kali. Ya kenapa? Karena takut mati gitu kan. Nah, berbeda dengan para sahabat, teman-teman. Mereka keadaan lagi haus, lagi panas, lagi puasa. Allah perintahkan untuk berperang. Allah suruh untuk berperang. Apakah para sahabat dan para sahabat menolak? Enggak. Sahabat tetap taat. Sami'na wa ata'na, kata para sahabat. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita udah tahu maknanya, ketika kita udah tahu asbabun nuzulnya, ketika kita membaca Al-Quran, teman-teman, kita akan merasakan feel, kita akan merasakan kenikmatan, kita akan merasakan emosi yang dirasakan oleh para sahabat gitu. Jadi lebih mengena ke kita ketika kita membaca Al-Quran dan tahu maknanya. Nah, itu level yang kedua. Selanjutnya masuk ke level yang ketiga. Nah, ini adalah level yang paling tinggi, teman-teman, bagi para penghafal Al-Quran, bagi para ahlu Quran, yaitu menerapkan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oke, mungkin kebanyakan orang bisa membaca Al-Quran, kebanyakan orang bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran, tapi nggak semua orang bisa mengamalkan, nggak semua orang bisa menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman gitu. Kenapa? Karena ini adalah level paling tinggi, yang berat gitu. Nah, bagaimana agar kita bisa mudah? Bagaimana cara kita agar mudah untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menerapkan isi kandungan Al-Quran? Maka jalani tahap yang level sebelumnya tadi, yaitu cinta dan
kita membaca, timbul rasa cinta dan kita ingin mempelajarinya gitu. Kenapa teman-teman? Karena biasanya kalau orang udah cinta dengan mengagumi seseorang, kalau kita udah cinta dengan orang yang kita sukai, biasanya apapun yang diperintahkan dia, walaupun itu nggak masuk akal, walaupun itu kelihatannya berat, insya Allah maka kemungkinan besar kita lakukan. Ya, bahkan ada yang bilang tuh, gunung akan kuseberangi, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Untuk apa? Untuk kamu seorang, katanya gitu kan. Kenapa? Karena dia udah cinta sama orang yang dicintai tadi. Walaupun dia disuruh daki gunung capek-capek ke atas gitu kan. Walaupun ini cuma bahasa kiasan gitu ya. Saking apa? Walaupun seberat apapun yang diperintahkan orang yang kita cintai, kalau misalkan kita udah cinta sama dia, maka dengan senang hati kita akan lakukan. Nah, begitu juga dengan Al-Quran teman-teman. Ketika kita udah cinta dengan Al-Quran, ketika udah terjalin keromantisan kita dengan Al-Quran, maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka dengan senang hati kita akan jalani. Walaupun perintah itu berat, apapun yang yang dilarang oleh Al-Quran, maka dengan senang hati kita akan jauhi. Walaupun larangan itu berat rasanya kita lakukan. Tapi kenapa? Terasa ringan karena kita sudah cinta, karena kita sudah mendapatkan keromantisan daripada Al-Quran gitu. Jadi kita harus supaya kita mudah untuk mengamalkan Al-Quran, supaya kita mudah untuk menerapkan Al-Quran, salah satu kuncinya adalah kita harus cinta dulu sama Al-Quran gitu. Nah, jadi ini dia 3 tahapan, 3 level agar kita bisa romantis dengan Al-Quran. Yang pertama membaca, setelah membaca timbul rasa cinta, setelah timbul rasa cinta kita penasaran ingin mempelajari isinya, setelah kita tahu isinya, tahu makna kandungannya, dan timbul kecintaan kita kepada Al-Quran, maka sangat mudah, maka dengan senang hati kita akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran gitu. Nah, setelah kita melewati tahap yang 3 tadi, level 3 tadi, tips tadi, nah mungkin timbul masalah selanjutnya, yaitu apa? Bagaimana setelah kita bisa menerapkan yang 3 tadi, bagaimana cara kita agar selalu konsisten, bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di dalam menerapkan 3 hal tadi. Nah, karena ya yang namanya manusia itu imannya yazid wa yanqus. Manusia itu imannya kadang bertambah, kadang turun, kadang berkurang. Nah, jadi mungkin ketika kita imannya yazid, ya kan, imannya yazdad, imannya bertambah, mungkin kita dengan senang hati, mungkin kita gampang aja untuk melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran. Mungkin kita gampang aja untuk melakukan amalan ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ketika kita lagi futur, ketika kita lagi down, ketika kita lagi malas dalam ibadah, ketika kita lagi malas dalam murojaah, menghafal, kita itu bisa tetap semangat. Nah, mungkin problematikanya di situ. Bagaimana sih agar kita selalu konsisten, agar selalu kita semangat dalam menerapkan yang 3 tadi. Nah, mungkin ini ada beberapa tips ya teman-teman. Ini tips yang saya terapkan gitu ya selama pengalaman saya menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Nah, yang pertama adalah agar kita bisa konsisten dalam menghafal Al-Quran, yaitu kita harus punya tujuan di dalam menghafal. Kita harus punya tujuan teman-teman. Apa sih tujuan kita dalam menghafal Al-Quran gitu? Karena ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tapi nggak ada tujuannya, itu ibaratkan kita main bola tapi nggak ada gawangnya. Itu kira-kira gimana sih rasanya? Pasti nggak enak gitu kan, karena tujuan daripada main bola itu kita memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, disitulah letak keseruannya, disitulah letak kenikmatannya ketika kita main bola. Nah, begitu juga dengan menghafal Al-Quran teman-teman. Begitu juga dengan kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, namun nggak ada tujuannya, cuma sekedar ikut-ikutan aja. Teman ngafal Quran, kita ngafal Quran. Teman lagi masuk pesantren, kita ikut masuk pesantren misalkan. Nah, kita cuma sekedar ikut-ikutan, nggak punya tujuan sendiri. Nah, bisa jadi kemungkinan di pertengahan jalan ketika lagi down, ketika lagi futur, ketika lagi malas, itu akan sulit untuk membangkitkan semangatnya lagi. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan, teman-teman. Cuman kalau misalkan kita punya tujuan, kita punya motivasi dalam menghafal, nah, itulah yang menjadi motivasi kita
menjadi pemantik semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Kalau saya pribadi, tujuan saya utama, dan ini wajib bagi seluruh penghafal Al-Quran, semua orang yang membaca Al-Quran, yaitu tujuan utamanya adalah untuk libtigha'a mardatillah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita. Nah, tujuan nomor 2, ini teman-teman bebas mau menentukan apa tujuan setelah mengharap ridho Allah. Kalau dari saya pribadi, tujuannya adalah pastinya untuk membanggakan orang tua, teman-teman. Ya, untuk memakaikan mahkota kebanggaan untuk kedua orang tua kita nanti di akhirat gitu. Nah, dan ini menjadi motivasi saya. Ini tujuan saya, dan ketika saya malas, ketika saya lagi futur, saya ingat, oh, bagaimana saya bisa membanggakan orang tua? Bagaimana saya bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kalau saya sekarang ini malas-malasan? Nah, jadi itulah yang menjadi pemantik semangat, menjadi motivasi agar kita bisa semangat lagi di dalam menghafal Al-Quran gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus punya tujuan, kita harus punya motivasi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki motivasi, ketika kita sudah memiliki tujuan, nah tips selanjutnya adalah kita harus bisa memanajemen waktu dalam menghafal. Kita harus bisa mengatur waktu dalam menghafal Al-Quran gitu. Jadi mungkin di sini dari teman-teman ada yang kesibukannya kuliah, ada sekolah, bahkan mungkin ada yang udah berkeluarga gitu kan. Nah, jadi di sela-sela kesibukan kita, usahakan untuk meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi, jangan tunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita menunggu waktu luang, ketika menunggu waktu senggang untuk membaca Al-Quran, bisa dipastikan kemungkinan besar kita nggak akan dapat itu waktu gitu, karena berbagai macam kesibukan kita. Jadi di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita, usahakan untuk selalu meluangkan waktu, untuk selalu menyisihkan waktu kita untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran gitu. Jadi yang pertama kita harus punya tujuan, yang kedua kita harus meluangkan waktu untuk menghafal. Kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang sharing-sharing kita pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat banyak buat kita semua, insya Allah. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustadz Harun Rashid atas penyampaian materinya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Di sini saya apakah Ustadz bersedia untuk ada sesi tanya jawab? Yap, insya Allah apa yang bisa saya jawab nanti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, insya Allah saya jawab di sini, dan mungkin apa yang nggak bisa saya jawab mungkin ditangguhkan di next time. Afwan Ustadz, kalau boleh tahu ini pertanyaannya berapa Ustadz? Apa 5 atau 3 gitu Ustadz? Mungkin 3 pertanyaan aja gitu. Oh, Ustadz. Mungkin 2 penanya lewat on mic, 1 penanya lewat kolom komentar. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman untuk ya bertanya secara langsung. Masya Allah Ustadz, di sini luar biasa Ustadz. Ada berapa yang yang ingin bertanya lewat on mic ya Ustadz. Baik, saya tuju pada Uhti Andriana. Kepada Uhti Andriana, tafadhol. Silakan. Bisa dibuka. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, gimana sih caranya biar semangat lagi baca Al-Quran? Jadi gini, Ana itu selalu nggak semangat untuk membuka Al-Quran. Di pikiran Ana itu selalu
selalu malas-malasan gitu, terus keluar kajian offline juga suka malas. Tips dong Ustadz, gimana caranya biar semangat gitu, kuatkan iman lagi. Apa Ustadz? Syukron. Baik, syukron. Jazakillah khair. Masya Allah ya pertanyaannya. Eh, Sebenarnya Anda juga pernah merasakan gitu kan, pernah di level yang antum merasakan tadi gitu. Di level kita lagi malas-malasnya, kita lagi futur-futurnya gitu. Nah, terus bagaimana sih caranya agar kita bisa semangat lagi? Apa sih pemantik semangat kita gitu kan? Nah, jadi kalau tips dari saya pribadi itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita harus punya dalam hidup ini, kita harus punya tujuan. Kita harus punya goals kita. Kita ini tujuan hidup itu apa gitu kan. Nah, tujuan kita misalkan kita mau menghafal Al-Qur'an nih. Nah, tujuan kita dalam menghafal Al-Qur'an itu apa gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya goals, punya tujuan, nah tujuan itulah yang menjadi pemantik semangat kita. Tujuan itulah yang akan nantinya menjadi motivasi kita agar selalu bersemangat gitu. Jadi intinya adalah kita harus membuat tujuan. Kita harus membuatkan apa tujuan hidup kita. Jadi baik itu harian, baik itu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kita harus membuat goalsnya. Kira-kira seminggu ini kita mau ngapain ya? Target kita seminggu ini apa? Jangan mingguan dulu, harian dulu. Kira-kira target kita hari ini apa? Target kita minggu ini apa gitu? Target kita tahun ini apa? Goals kita 5 tahun ke depan itu jadi apa? Nah, itulah yang akan menjadi apa? Pemantik semangat kita. Jadi ketika kita lagi malas, ketika kita lagi down, lagi futur misalkan. Nah, tujuan ini, motivasi ini, goals ini yang menjadi kita semangat lagi. Oh, bagaimana saya bisa menjadi orang sukses? Bagaimana saya bisa menjadi penghafal Al-Quran? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang soleha? Sedangkan saya malas-malasan. Sedangkan saya suka rebahan. Sedangkan saya masih suka scroll HP gitu. Nah, jadi tujuan inilah yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi pemantik semangat kita. Yang akan menjadi motivasi kita dalam untuk semangat lagi dalam menghafal, untuk semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita harus punya goals, kita harus punya tujuan di dalam hidup kita ini gitu. Jadi intinya kita harus membuat tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Mungkin itu yang bisa dapat saya jawab. Masya Allah, Allah, jazakallah khair Ustadz. Mungkin jawabannya Ustadz tadi eh, bisa diterima ya Uhti. Terus yang selanjutnya Uhti Ika Purwanti, tafadhol kalau mau on mic, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Ana mau bertanya, jika kita udah pengen semangat tapi masih males-malesan, dan apakah itu tanda bukti bahwa Allah itu kayak lagi pengen gak dekat sama kita atau bagaimana? Yang Ana pengalaman pribadi, kadang Ana sebagai ibaratnya Ana selalu pengen setoran gitu. Tapi sudah giliran Ana udah mendekati mau setoran, tapi Ana belum kayak murojaah, belum mau ziyadah gitu. Sedangkan Ana targetnya udah pengen setoran sampai berapa ayat, tapi kayak ada males gitu. Terus apakah itu tanda bahwa Allah itu belum mau dekat sama kita atau bagaimana? Terus cara biar kita itu kalau setoran tidak grogi itu bagaimana ya Ustadz? Oke, syukron pertanyaannya, Masya Allah ya, jazakillah khair. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Gimana sih agar kita, mungkin pertanyaan hampir sama kayak yang awal tadi gitu ya. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya malas, rasa down, futur itu adalah sifat kemanusiaan, sifat manusiawi. Semua orang pasti pernah malas, semua orang pasti pernah futur, semua orang pasti pernah merasa merasa malas gitu dalam hidupnya gitu. Dan itu adalah sifat manusiawi, pasti semua orang pernah merasakan. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwasannya kenapa kita jadi malas membaca Al-Quran, kenapa kita
malas ibadah, kenapa kita malas dalam melakukan segala apapun. Nah, kita harus tahu permasalahannya. Nah, salah satunya adalah apa itu? Mungkin ya, kemungkinan ada masalah dengan hati kita gitu. Oke, mungkin secara zahir kita baik-baik aja, kita nggak ngapa-ngapain. Akan tetapi kita nggak tahu keadaan hati kita gitu kan. Apakah kita masih merasa sombong? Apakah kita masih dalam beribadah itu masih ada ria? Nah, ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi masalah kenapa kita itu jadi malas membaca Al-Quran. Karena kata Sayyidina, kata Aukamakol, ada yang mengatakan bahwasannya jikalau hati kita bersih, jikalau hati kita tidak ada noda atau tidak pernah maksiat, tidak ada maksiat, ya, jikalau hati kita bersih, maka mulut kita itu secara otomatis akan selalu ingin membaca Al-Quran, akan selalu ingin bersama dengan Al-Quran, jikalau hati kita bersih. Jadi ya kemungkinan ini saya juga pernah mengalami gitu ya. Jadi malah setoran gitu kan. Kita udah dapat hafalannya, tapi kita rasanya berat gitu mau nyetorin hafalannya gitu. Rasanya kita itu berat gitu mau murojaah gitu. Nah, padahal kita udah lancar hafalannya, tapi rasanya itu berat gitu. Dan setelah saya evaluasi, setelah saya introspeksi diri, oh ternyata ketika saya menghafal Al-Quran masih ada rasa kesombongan dalam hati gitu. Ketika saya dulu menghafal Al-Quran, saya masih ketika merojaah itu ada rasa ria gitu, walaupun sedikit. Nah, yang itu menjadi mungkin kemungkinan menjadi menjadi yang menjadikan kita jadi malas merojaah, yang menjadikan kita jadi malas untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu tidak mau kita baca. Sebenarnya bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tapi sebenarnya Al-Quran itu yang tidak mau kita baca gitu. Kenapa? Karena mungkin di hati kita itu masih ada maksiat, masih ada rasa sombong gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih tips agar ketika kita setoran tidak grogi gitu ya. Nah, salah satu tips yang paling jitu adalah ya kita lancarkan dulu sebelum menghafal. Sebelum menghafal itu usahakan kita baca dulu berkali-kali. Ya, jadi sampai-sampai ada yang bilang kalau misalkan kita mau setoran itu nggak ada salah, usahakan hafalan kita seperti surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau antum semua di sini membaca surah Al-Fatihah pasti lancar gitu kan. Ketika membacanya itu pas nyapu pasti bisa baca gitu. Lagi lari mungkin bisa kita baca. Jadi lancarnya itu harus seperti surah Al-Fatihah gitu. Supaya ketika disetorkan itu kita nggak grogi. Karena gini teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita udah dapat hafalannya. Kita baca sendiri, ini lancar gitu. Kita udah dapat satu halaman, kita baca nih, kita ulangin hafalannya. Satu halaman itu lancar. Tapi ketika kita setorkan kepada guru, nah ini biasanya suasananya berbeda gitu. Kayak atmosfernya itu berbeda ketika kita baca di hadapan guru kita, di hadapan ustadz kita. Nah, disitulah solusinya agar kita bisa lancar, nggak grogi ketika menghafal adalah kita sebelum setoran kita lancarkan dulu. Seperti sampai lancarnya itu seperti surah Al-Fatihah. Jadi sebelum menyetorkan itu usahakan lancar, selancar-lancarnya. Supaya Supaya kita ketika setoran itu nggak grogi lagi gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Masya Allah. Mungkin jawaban Ustaz tadi bisa dimengerti ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz di kolom komentar. Ana bacakan dari Uhti Septian Nur Anggra ini. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya bagaimana jika kita membaca Al-Quran namun bacaannya itu masih salah. Apakah dosa Ustaz? Apakah berdosa Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik. Syukran ya pertanyaannya, Masya Allah. Syukran jazakillah khair atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi apa sih hukum membaca Al-Quran ketika membacanya masih salah gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid gitu, dengan benar gitu. Nah, apa hukum menerapkan ilmu tajwid. Jadi hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib hukumnya. Hukumnya adalah wajib. Jadi semua orang harus membaca dengan tajwid. Nah, tapi di sini dibagi dua lagi. Nah, ketika apa gitu kan. Nah ada yang kategorinya untuk bacaan sebagai bacaan makhorijul huruf. Makhorijul huruf ada yang di kategori sifatul huruf. Jadi ada makhorijul huruf, ada
ada sifatul huruf. Nah, kalau yang di bagian makhorijul huruf ini, nah kita ini wajib secara mutlak untuk membacanya dengan benar-benar gitu, sesuai dengan makhrajnya. Jadi jangan sampai huruf H kita baca dengan kho. Kenapa? Karena itu bisa merubah maknanya, merubah artinya gitu. Jadi kita wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan makhraj yang benar. Nah, selanjutnya ada dia pembagian yang kedua adalah sifatul huruf, tentang sifat huruf. Nah, dari sifatul huruf ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang sifatnya sebagai sifat penghias. Nah, ada juga sifatnya sebagai ketika sifat itu tidak dipakai maka akan merubah artinya. Nah, ketika untuk yang sifat huruf yang ketika tidak menggunakan sifat tersebut dapat merubah artinya, nah kita itu wajib menggunakan sifat tersebut, wajib menggunakan membaca Al-Quran dengan sifat huruf tersebut. Contohnya seperti huruf kata asa kita ubah menjadi aso gitu, yang seartinya seharusnya asa itu mudah-mudahan, tapi kita ubah jadi aso. Karena apa? Karena sifatnya salah, letak pengeluarannya salah, jadi maknanya berbeda. Yang tadinya mudah-mudahan jadi artinya aso, jadi tongkat gitu. Jadi ya itu yang wajib. Nah, selanjutnya sifat huruf yang tazyiniyah sebagai penghias doang gitu. Sifat tazyiniyah. Nah, ini terbagi dua lagi. Ketika kita sebagai seorang pelajar, ketika kita menyetorkan kepada guru kita hafalan itu tadi, wajib menggunakan sifat ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak menggunakan sifat ini, itu dikatakan kizbun fir riwayah. Kita berdusta dari segi riwayat. Nah namun ketika sifat huruf ini ya untuk tilawah biasa, dan itu untuk orang-orang awam, mungkin yang tidak belajar di pesantren gitu kan, tidak belajar ilmu agama. Nah, maka sifat ini menjadi apa? Ya boleh-boleh aja gitu buat orang awam. Tapi gimana sih kalau misalkan kita lagi tahap belajar. Nah, lagi sedang tahap belajar, tahap memperbaiki ilmu tajwid gitu. Jadi ketika kita posisinya lagi belajar, lagi memperbaiki ilmu tajwid, nah itu ketika kita baca Al-Quran masih salah, ya itu insya Allah dimaafkan. Insya Allah tidak apa-apa. Selagi kita masih ada niatan untuk berusaha memperbaiki bacaan kita, untuk berusaha untuk memperbaiki tajwid makhraj kita gitu. Jadi insya Allah itu dimaafkan gitu. Selagi kita ada niatan, selagi kita ada keinginan untuk memperbaiki bacaan kita gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya jawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Itu tadi jawaban dari Ustadz Al-Ustadz Harun Rasid. Semoga teman-teman bisa mengerti. Selanjutnya yaitu kita ke selanjutnya yaitu closing statement kepada Al-Ustadz Harun Rasid. Ana persilahkan. Baik, jadi intinya daripada romantis dengan Al-Quran teman-teman, yaitu inti daripada pembahasan itu jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai habit, kebiasaan kita. Jadi itu cara kita supaya biar mendapatkan romantis dengan Al-Quran gitu. Jangan jadikan Al-Quran sebagai beban, jangan jadikan Al-Quran sebagai tekanan hidup, tapi jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai habit kebiasaan kita, agar apa? Agar timbul kecintaan kita kepada Al-Quran, agar kita selalu penasaran, agar selalu kepo untuk mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan jangan tunggu waktu luang untuk menghafal Al-Quran, tapi luangkanlah waktu antum, luangkanlah waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Baik, itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita bisa amalkan untuk sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa kepada Ustadz Harun Rasid. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup pada sering kajian hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Fadhil masykur wa ma'jur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحومة وتفرق من بعده تفرقا معصومة. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من حافظ القرآن وأهل القرآن، آمين يا رب العالمين. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين والحمد لله رب العالمين.